Halo Anime Lovers, gue Zora. Gue akan temani waktu luang kalian beberapa menit ke depan. Hari ini mari kita masuk di alur One Piece episode 520. Dibuka dengan judul Kelompok besar telah berkumpul. Ancaman kelompok topi jerami palsu. Sabondi Dome, tempat Brook mengadakan konser dan pertunjukan yang membuat para gadis meleleh. Sebelum lanjut, ayo dong di subscribe, like, dan share video ini agar Zora makin semangat buat videonya. Oh iya, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga ya, agar selalu dapat update terbaru dari channel ini. Kalau udah, mari berlayar. Alur kembali ke tempat pertemuan kelompok topi jerami palsu dan semua bajak laut yang mereka rekrut. Dan seorang marinir yang sedang mengintai mereka sambil melaporkan keadaan di tempat tersebut. Ternyata di balik tembok sudah ada Karibo mendengar laporan marinir tersebut. Karena marinir tersebut ketahuan mengintip dan ingin menembak Karibo, akhirnya Karibo menusuknya dengan tombak dan memanggil Koribo untuk menguburnya hidup-hidup. Akan tetapi, Luffy palsu tiba-tiba mencegahnya sambil mendeklarasikan bahwa dirinya akan menjadi raja bajak laut. Dan semua yang ada di tempat tersebut adalah anggota topi jerami yang siap menuruti semua perintahnya dan siap bertarung mati-matian demi membelanya. Dan mereka menyambut dengan sorak meriah bangga karena telah menjadi anggota bajak laut yang telah mengacaukan dunia. Enies Lobby, Impel Down, markas besar angkatan laut, dan semua tempat menakutkan telah ditaklukkan. Luffy dan Sanji palsu bersama Zoro palsu juga terlihat berjalan menuju tempat Luffy palsu saat itu berada. Luffy mengatakan tak sabar ingin bertemu dengan yang lain. Lanjut, Luffy palsu mengumumkan alasannya mengapa mereka dikumpulkan di tempat ini. Itu karena Luffy palsu telah dihina oleh seseorang dan ia ingin orang tersebut ditangkap dan diserahkan kepadanya. Luffy lanjut bertanya pada Sanji palsu dan Zoro palsu, kenapa keduanya tampak beda? Sudah akrab, dan serta penampilan mereka yang aneh seperti sedang melakukan penyamaran. Tapi Luffy dengan polosnya mengira itu adalah perubahan selama 2 tahun ini. Tentunya Sanji dan Zoro palsu tak bisa menjawab dan semakin memperkuat dugaannya bahwa bocah tersebut adalah salah satu kru topi jerami yang asli. Alur kembali ke tempat Brook saat ini konser. Terdengar teriakan para penonton menginginkan Brook tampil sekali lagi dan terlihat Brook di ruang tunggu sedang menerima telepon bahwa tempat itu telah dikepung angkatan laut dan meminta Brook untuk menghentikan acara. Akan tetapi Brook tetap ingin melanjutkan karena para fansnya masih ingin melihat penampilan Brook. Brook lalu naik lagi di panggung sambil mengatakan, "Terima kasih telah menungguku everybody." Tiba-tiba saja lampu mati dan Brook mengatakan ada sesuatu yang harus kukatakan pada kalian. Semua penonton terdiam. Perkataan Brook belum sampai dan tiba-tiba kelompok angkatan laut menembak dan mengepung panggung tersebut. Sambil memanggil Brook menghentikan pertunjukannya, karena telah beredar kabar bahwa Brook ternyata seorang pendekar pedang yang sedang bersenandung dengan nilai buronan 33 juta berry, sekaligus anggota topi jerami. Para fans Brook merasa tidak percaya, dan ternyata salah satu dalang dari semua itu adalah manajer Brook sendiri. Alur berpindah ke tempat kapal Sunny Go. Dan terlihat Usopp dan Chopper takjub melihat bentuk tubuh Franky. Dan dengan sombongnya, Franky memamerkan kemampuannya beraksi, yang ia beri nama Armado Ore, dan tangan yang bisa keluar tangan lagi.
Saat itu, Nami juga terlihat telah tiba di kapal Sunny sambil menyapa Robin yang sedang berdiri di atas kapal. Franky masih saja terlihat sibuk memamerkan pada Chopper dan Usopp kemampuannya. Dan akhirnya Franky sadar bahwa Nami juga sudah ada di sana. Tapi seperti biasa, Nami dengan juteknya merespon perubahan Franky. Oh, Nami ka! Hey! Rayleigh bersama Saki datang di kapal Sunny sambil menyampaikan bahwa telah terjadi sesuatu di pulau ini. 2年ぶりの再会のところ悪いのだが、少々島の状況が騒がしくなって。Alur kembali ke tempat Brook konser. Angkatan Laut memanggil Brook untuk angkat tangan dan melepas seluruh alat musiknya. Tapi Brook tetap tidak mengindahkan ancaman para Angkatan Laut dan juga manajernya. Lalu Brook menyampaikan bahwa kabar tentang topi jerami telah mati itu semua bohong. Sontak kabar tersebut tersebar dan Brook tetap melanjutkan lagu terakhirnya yang ia persembahkan untuk teman-temannya. Hingga semua para penonton tidak ada yang mempedulikan Brook seorang bajak laut. Intinya mereka tetap mencintai Soul King Brook dan mereka malah mengusir para angkatan laut tersebut. Tiba-tiba saja terjadi ledakan di panggung dan ternyata Brook sudah tidak ada di tempat. Ia telah dibawa oleh pengendara ikan terbang. Alur kembali ke kapal Sunny. Terlihat Saki sedang menceritakan tentang kelompok topi jerami palsu yang sedang melakukan pergerakan. Dan semua itu Saki ketahui karena ia telah menyadap alat komunikasi mereka. Begitupun dengan Brook yang kabur di tengah konser, ternyata itu semua Saki yang atur. Nami saat itu juga sedang diajari oleh Rayleigh tentang cara mengoperasikan kapal yang telah dilapisi. Usopp datang menanyakan keberadaan Luffy saat ini. Kembali ke tempat Luffy palsu berada. Ia ingin dipanggil bos besar. Dan saat itu ternyata Luffy pun sudah ada di depan Luffy palsu. Alur kembali ke kapal Sunny. Rayleigh menyampaikan bahwa Luffy sudah ada di pulau ini. Sontak semua kru tak sabar ingin bertemu Luffy. Saki kembali menyarankan kepada para kru topi jerami untuk segera berkumpul sebelum angkatan laut datang. Rayleigh kembali menyarankan untuk membawa kapal Sunny ke area Grove 42. Karena di sana adalah tempat yang paling tepat untuk melakukan pelayaran. Meskipun sulit, tapi mereka telah berjuang selama 2 tahun. Inilah saat yang tepat untuk berlayar. Nah, itulah alur cerita One Piece episode 520. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.